Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, baik. Selamat malam kakak-kakak. Salam sejahtera. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, ulun fasilitator di kelas 1 Kabupaten Banjar pada tatap maya kelima malam ini tanggal 4 Oktober 2024. Baik, bagaimana kabar kakak-kakak malam ini? Baik ya, sehat? Oke, Sehat, Kak. alhamdulillah sehat. Yang masih di perjalanan maupun ada tugas lain, selamat bertugas. Yang di perjalanan semoga selamat sampai di tujuan. Baik, untuk tatap maya kita yang kelima pada hari malam ini, ulun izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Pak. Oke. Baik, sebelum memulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak. Semoga apa yang kita kerjakan selama kegiatan PKG PJOK ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Baik, ulun minta dengan Kak Joko untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai awal tatap maya pada malam hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama untuk yang penting, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Kak Joko atas memimpin doa kita pada kegiatan malam ini. Baik, untuk tatap maya kelima pada hari ini yaitu kita merefleksi kembali modul 1.1 untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang dimasukkan ke dalam tatap maya, itu bukan tatap maya 3 ya, tapi masuk ke tatap maya 5 yaitu kekuatan pemahaman. Baik, untuk kesepakatan bersama masih sama dengan yang sebelumnya, sama-sama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknik adalah hal yang wajar. Baik, untuk tujuannya yang pertama yaitu tujuan luasnya kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan pada kegiatan PKG PJOK ini yaitu guru mampu bersikap relatif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Untuk tujuan khususnya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini tujuan dari sesi kita yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi di sesi ini nanti kita akan berbagi ya kakak-kakak yang apa yang sudah kakak laksanakan di sesi refleksi pada refleksi modul 1.1. Nah, ini agenda kita yaitu menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisisnya. Baik, untuk pertanyaan berikut yaitu untuk pertanyaan analisis. Nanti ada 6 di sini, ulun mintakan menulisnya di kolom chat saja. Yang pertama nanti ulun kopikan di kolom chat,
bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai atau menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan. Dan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Baik, ulun kopikan dulu pertanyaannya satu persatu aja ya kakak-kakak supaya lebih enak. Sudah terlihat di kolom chat. Apakah sudah terlihat terbaca di kolom chat? Sudah ya? Kak, boleh kirim ulang kakak? Tadi lu minta keluar kayaknya. Oh siap. Bentar. Ada? Oke, siap. Silahkan kakak-kakak jawab pendapat kakak-kakak tentang pertanyaan yang sudah ulun kopikan di kolom chat. Kalau yang kada hadir, Kak Mirta, tolonglah disuruh konfirmasi. Masalahnya ada yang sudah 2 kali termasuk karena kita batasan maksimal yang tidak hadir itu 2 kali aja. Cuman kalau bisa tuh ada kendala atau lagi di perjalanan dan lain sebagainya, silahkan masuk aja, tapi konfirmasi dulu ke ulun gitu. Walaupun tidak aktif mengikuti. Siap.
Baik, sudah ada yang menjawab? Oke, baik. Sambil jalan, yang lain ada jawaban dari Kak Joko di sini. Silakan Kak Joko untuk bisa berbagi dengan jawaban yang sudah Kakak tulis. Baik Kak, mungkin dari banyak tadi bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3 nih, modul 1.3. Saya menulis refleksi pembelajaran setelah mempelajari modul refleksi dan mengaitkan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Pertanyaan keduanya, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya menulis refleksi pada saat ada waktu senggang. Habis itu, kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang coba saya tulis mengenai bagaimana saya merefleksi diri saya sendiri dalam proses mengajar. Saya apakah sudah sesuai atau belum? Mungkin itu aja dulu, Kak. Dari ketiga jawaban tersebut, saya pengen tahu nih, yang Kakak coba tadi merefleksikan diri sendiri selama pembelajaran apa saja kekurangan saya? Mana ya? Ini punya siapa nih? Oh, dalam proses mengajar tuh apakah saya sudah sesuai atau belum? Menurut Kakak sendiri merefleksikan diri apakah sudah sesuai? Kalau menurut Ulun sih Kak, masih ada banyak sih kekurangan kalau dari merefleksikan. Soalnya terkadang kan kita nih
sebelum mengajar itu kan ada membuat modul ajar kan. Pada saat di lapangan mungkin kita kadang melenceng sedikit ya, ya namanya keadaan tidak sesuai sama kondisi kita pada merancang modul. Jadi mungkin mungkin itu Kak yang mungkin ulun refleksi dari diri ulun belum bisa mengikuti apa yang sudah ulun rancang sendiri dengan keadaan dan situasi pada saat di lapangan saat itu. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat Kak Joko. Berikutnya ada jawaban dari Kak Mirta nih. Oke, ketua kelas kita nih. Yang paling cantik. Sama biar paling cantik juga loh Nurul. Kita berdua lah. Kita berdua. Yang lain kalau ulun tadi kan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi kalau ulun menuliskan refleksi diri ketika ulun sudah mempelajari modul dan biasanya setelah tatap maya dengan Pian biasanya karena refleksi itu penting karena untuk mengevaluasi diri. Jadi setelah selesai lawan Pian mempelajari modul atau lawan Pasil biasanya ulun tuh akan mengevaluasi diri ulun setelah mengajar itu pada saat pembelajaran tuh kayak misalnya kekurangan kita apa aja dan jadi bahan evaluasi diri untuk ditingkatkan. Kalaunya gini pertanyaannya kapan biasanya menulis refleksi? Biasanya ulun setelah mempelajari modul dan setelah tatap maya bahkan setelah selesai mengajar biasanya kayak itu ulun melaksanakan refleksi diri ulun. Oh sesuai keadaan nih pembelajaran hari ini kurangnya apa kayak itu. Jadi itu jadi bahan evaluasi diri ulun. Kalau apa aja yang ditulis biasanya refleksi diri itu ulun menuliskan kekurangan ulun. Jadi misalnya sesuai kada dengan modul ajar yang misalnya ulun hari ini modul ajarnya tentang permainan bola besar. Ternyata dalam modul ajar itu ulun sudah membuat di modul ajar ternyata tidak sesuai. Itu jadi bahan evaluasi ulun yang akan lebih baik lagi untuk ditingkatkan. Itu aja Bangkai dari ulun. Oke, mantap. Jadi artinya bisa diimplementasikan ke sekolah ya Kakak Mirta, artinya selama pembelajaran di tatap maya kemudian mempelajari di asinkronusnya secara mandiri pembelajaran modul maka langsung bisa merefleksikan apa yang sudah dipelajari sama halnya kita dengan di sekolah mungkin selama ini kita tidak bisa melakukan itu karena mungkin karena kita nggak tahu atau mungkin kesibukan yang lain yang seharusnya memang seperti itu setiap satu kali tatap muka atau pembelajaran di sekolah kita harus bisa merefleksikan diri kita baik itu dari pembelajaran kegiatan pembelajaran maupun hal yang lainnya kita ibaratnya tuh mengevaluasi diri lah itulah. Oke baik terima kasih Kak Mirta luar biasa paparannya aplaus lagi buat Kak Mirta. Baik, untuk yang selanjutnya ulun kita sambil mungkin satu pertanyaan ada perwakilan salah satunya ya supaya waktunya kita hanya 1 jam pelajaran aja malam ini 45 menit jadi supaya terpenuhi semuanya. Baik, untuk yang soal berikutnya ulun share lagi di kolom chat, silahkan yang lain memberikan komentar dan pendapatnya. Selain Kamirta dan Kak Joko, kalau Kamirta dan Kak Joko mau juga ikut di soal berikutnya silahkan. Jadi yang pertanyaan kedua itu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Baik, ulun tunggu jawaban yang lain ya kakak-kakak. Kalau yang masih berhalangan atau masih ada kendala tidak masalah.
Oke, silakan Kak Roy. Oke. Eh, Mungkin dulu langsung saja kalah ibaratnya kada menulis gitu nggih. Oke, siap. Oke, Oke. silakan. Pertanyaannya bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi dan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi itu. Jadi menurut saya itu jadi untuk menulis refleksi maupun dari awal satu apa modul satu titik berapa sampai ini kan sudah modul 1.3 kalah ibaratnya lah. Ya. Oke. Di situ saya apa namanya membuat saya merasa bercermin diri Kak. Jadi bercermin diri dengan apa yang telah saya pelajari dan juga berdialog dengan diri saya sendiri. Artinya apa? Selama ini yang saya lakukan apa namanya sudah terlaksana, cuma apa namanya belum mendekati hal sempurna lagi. Maksudnya apa? Seperti pembelajaran yang mana dulunya hanya terfokus kepada guru, sekarang dengan pembelajaran atau refleksi yang didapat saat ini, saya bercermin diri atau berdialog pada diri sendiri bahwa ternyata selama ini kurang apa namanya menimbulkan minat bakat dari peserta didik. Artinya belum terlalu berpusat kepada peserta didik. Jadi apa namanya saya berusaha untuk menintrospeksi diri eh, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya laksanakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roy. Jadi artinya apa namanya introspeksi diri kembali ya Kakak Roy. Mungkin selama ini mungkin pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal kita sebagai guru, yaitu bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu ya Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Roy. Mungkin dari yang lain ada, silakan untuk pertanyaan yang kedua tadi. Oke, Kak Robi, silakan. Ulun langsung membacakan jadwal lah. Ya. Kalau menurut ulun, perasaan dan pikiran yang muncul saat menulis refleksi adalah, kalau dari perasaan ulun, merasa tenang dan merenung, memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Kalau dari sisi penilaian, merasa sedikit gugup atau khawatir saat menilai diri sendiri dan kemampuan belajar. Terus ada perasaan cemas juga Kak, merasa cemas jika menemukan kesulitan atau merasa belum menguasai materi dengan baik. Merasa puas, senang ketika menyadari kemajuan yang telah dicapai. Terus ada motivasi juga Kak, merasa termotivasi untuk belajar lebih lanjut dan meningkatkan kemampuan. Kalau dari apa yang dipikirkan, itu menjadi pengingat Kak, mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan mengidentifikasi poin-poin penting. Terus sebagai evaluasi juga Kak, menilai kemampuan sendiri dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Sama memikirkan rencana langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran dan mencapai tujuan. Sementara itu dulu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Robi. Luar biasa ya. Jadi ibaratnya perasaan yang cemas, khawatir, takut dan lain sebagainya itu adalah hal yang wajar ya, Kakak. Jadi semua kita di sini pun bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi intinya bahwa merefleksi kita terhadap apa yang kita pelajari, khususnya di modul LMS yang ada, yang di kegiatan kita PKK BJOK itu, kita bisa nantinya memberikan itu tadi semangat, motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin nanti kakak-kakak akan merasakan lebih lagi ya kakak-kakak pada saat
di sesi tatap muka nanti praktek-praktek yang akan kita pelajari nanti akan lebih bermakna nantinya kita bawa ke sekolah kita masing-masing seperti itu. Dan insya Allah kegiatan ini akan merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru bahwa pembelajaran PJOK itu sewajarnya harus berpusat kepada peserta didik seperti itu. Terima kasih aplaus buat kakak-kakak yang sudah menjawab. Ulun share kembali untuk pertanyaan yang ketiga. Bebas ya yang mau berpendapat silakan. Baik, yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, menjadi tantangan kakak nih untuk menulis refleksi itu apa? Ini apakah sudah lengkap belum ya? Masih ada yang belum masuk nih. Nomor Sadi tadi izin masih di jalan. Maksud ulun kalau misalnya memang masih di jalan, ada di perjalanan itu tetap masuk aja ya kakak-kakak, walaupun tidak aktif untuk mengikuti tapi sudah terekam. Kamerta silakan. Kalonya tidak hadir selama 2 kali yang JRPN tadi itu apa gerang Kak konsekuensinya? Jadi bisa memandangkan non abang-abang yang lain. Untuk kehadiran itu biasanya untuk nilai harus nantinya dikonfirmasi ke admin BGP dan admin BGP itu bisa lebih sulitnya lagi nanti mintanya ke pusat seperti itu. Jadi diharapkan jangan sampai lah izin kecuali memang urgent benar. Artinya kada kawa ditinggalkan. Kalau masih di perjalanan atau kegiatan lain silahkan jarulun tadi bisa konfirmasi tetap masuk walaupun tidak aktif gitu. Mengingatkan juga Kak Roy untuk tugas yang refleksi 1.3D3 masih belum ngirim ya? Nggih, Kak. Jadi keteteran darsa ulun lah nggih. Padahal sudah mengingatkan lah. Karena kan biasanya untuk LMS-nya ini kan kalau hanya kita sekedar lanjut itu kan bisa aja melewati itu. Nah, jadi kan ulun nih biasanya kan kelewatan gitu nah. Biasanya kan kalau LMS pada saat PPG kemarin itu kan biasanya kada bisa lanjut gitu nah, kecuali kan selesai sudah modulnya. Kalau ini kan kalau kita lanjut tetap bisa gitu. Ternyata ada yang ketinggalan. Berarti berbeda dengan kami kemarin. Kemarin itu terkunci sebenarnya kalau kada selesai di modul yang pertama. Kalau ini kan kalau kita lanjut itu centang aja tuh di samping adanya semua. Iya, cek sambil yang di atas modul itu ada tulisan kerjakan tugas. Nah, berarti di modul itu kan nggak bisa, cuma kan ya berarti modul itu harus ada mengerjakan tugas dulu. Iya, siap. Silakan lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, ulun minta suaranya nih dari ke Lukman. Kak Lukman ada? Halo Kak Lukman? Gak ada suaranya nih. Baik, ulun pindah ke Hadi. Oh, ada suaranya ada. Oke, silakan Kak Lukman. Untuk nomor 3, apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik dari musik itu, apa yang menjadi tantangan? Itu yang menjadi tantangan pertama adalah bingung untuk memulai dari mana refleksi itu sendiri.
maksudnya pembelajaran kita selama ini sudah baik atau belum gitu. Terus yang kedua, jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kesalahan gitu, Pak. Itu yang menjadi tantangannya gitu. Mengakui bahwa kita ajarkan selama ini mungkin baik-baik saja gitu. Oke, cukup Kak. Oke, ya terima kasih Kak Lukman. Baik, masih tantangannya masih merasa ini ya, apa tadi, takut kayak gitu ya, memulainya dari mana seperti itu ya. Oke. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan. Kalaunya tantangan kita tuh dalam menulis refleksi, kalau menurut Ulun tuh kita tuh terkadang kesulitan kayak menghubungkan pengalaman dengan teori. Terus tuh ada juga kita tuh kesadaran diri kita tuh terbatas juga kayak model pembelajaran ini nih. Ternyata kalau menurut orang lo kurang nih. Ternyata menurut kita tuh baik-baik aja, tapi ternyata dari orang bisa jadi kurang ini deh Ikam. Nah kadang kesadaran diri kita tuh kayak terbatas, bahkan sampai tidak ingin dikritik atau diberi saran. Kalau rasa takut itu bisa juga, Bang. Habis itu kurangnya waktu kita merenungi refleksi secara mendalam. Itu aja, Bang, kayak ulun. Oke, mohon maaf sedikit ada gangguan. Oke, ulun berpindah tempat nih, ada tamu di luar. Oke, baik. Ya, silakan Kak Roy mau menambahkan. Oke, terima kasih. Menurut saya pribadi lah, apa yang disampaikan oleh Kak Hadian Nur dan juga Kak Mirta tadi sudah Kak Lukman. Kalau tadi mohon maaf. Oke. Jadi ulun menambahkan saja. Jadi hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Artinya hal baru yang kita dapatkan di PKG ini atau pembelajaran apa materi yang kita dapat sekarang ini itu merupakan hal baru yang mana kita harus berupaya untuk merubah mindset kita. Artinya apa? Sekarang kan mindset kita terlalu sudah nyaman dengan zona nyamannya gitu. Nah, maksudnya hal-hal yang baru yang muncul itu biasanya kita tidak mau merubahnya gitu. Karena apa? Karena tuntutan dan juga karena perkembangan teknologi, jadi mengharuskan kita untuk berubah dari zona nyaman ke zona yang lebih menantang. Salah satunya yaitu mengenai kurikulum. Dulu kan kurikulum 2013, sekarang sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, yang mana kita harus berupaya untuk menjalankan dan juga mau untuk berubah. Nah, mungkin di situ adalah tantangan kita karena kita terlalu nyaman dengan zona nyamannya. Nah, lalu biasanya itu hal yang menjadi tantangan kita untuk berubah. Nah, seperti itu, nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Ini materinya banyak diserap di guru PKP ya. Oke, luar biasa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sebelum lanjut ke pertanyaan keempat. Baik. Silakan untuk pertanyaan keempat yang mau memberikan pendapatnya. Di sana bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada.
Ya. Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Pak Johan belum masuk juga ya. Itu kalau bisa yang ibarat untuk baik, ada yang ingin memberikan komentarnya? Pak Hadi, silakan. Pak Hadiano. Ya, Ulun belum sampai menulis ke rubrik penulisan selama ini. Jadi Ulun hanya berefleksi, Kak. Oke. Maksudnya seperti ini ya, Kak. Rubrik penulisan refleksi ini rubrik penilaian yang ada di modul refleksi yang pernah Kakak buat, seperti refleksi di framework button atau Git. Itu kan ada rubrik penilaiannya ya, atau kriterianya. Jadi selama ini bagaimana Kakak tuh menggunakan rubrik tersebut? Apakah sudah sesuai pengerjaan refleksinya dengan rubrik yang ada atau bagaimana seperti itu? Kak Mursadi sudah ada ya? Gimana Kak Mursadi? Halo, Assalamualaikum. Di jalan ya? Kan. Izin Kak, ada Kak. Oh ya, siap. Oke, silakan Kak Mursadi. Yang kalah, tunggu semua. Nah, Ini tentang yang anu tuh loh, Kak, tentang refleksi yang sudah iya, dikerjakan yang kemarin. sudah dikerjakan. Ya. Jadi kemarin yang ditanyakannya apa, Kak? Di kolom chat ada. Di kolom chat itu yang pertanyaan keempat itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Apakah Kakak menuliskan refleksi selama ini sesuai dengan rubrik yang sudah di LMS seperti itu atau bagaimana? Kemarin menggunakan ini tugas yang refleksi ini yang menggunakan apa itu? Yang refleksi tangga kah itu? Ya, anak tangga itulah. Yeah. Yeah. Jadi sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Kak ya. Yeah. Artinya Bonpian yang mengerjakan refleksi atau tugas-tugas yang ada di LMS itu harus membaca juga kriteria atau rubrik penilaian apakah mencakup indikator-indikator yang ada seperti itu. Kan di sana ada rentang nilainya ya kakak-kakak. Artinya kalau masih di kriterianya 3 itu masih merah ya kakak-kakak untuk penilaiannya, artinya kakak-kakak harus mencakup ke 4 indikator yang ada seperti itu.
Oke. Oh, Oke. ulun belum sampai ke situ Kak yang bukanya. Jadi Oh, belum gitu. paham nggih. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan berikutnya supaya kita lebih cepat ya Kakak, karena kita hari ini hanya 45 menit saja supaya bisa terlaksana dengan baik. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Baik, belum mendengar suaranya, mungkin ada yang bisa dari tadi tuh masih izin Kak Ari Maulana izin karena mendampingi atlet ya. Apakah bisa bersuara atau menyampaikan pendapatnya? Kak Hernanda ada nih Kak Hernanda nih ya, saya tunggu-tunggu nih. Gimana Kak Hernanda? Halo Kak Hernanda. Ada Kak Hernanda? Ada ya? Baik, mungkin yang lain? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Johan, apakah ada kabar? Ada ya. Oke, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Pak Joko, pemirsa. Baik, tadi bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Jadi kalau menurut Ulun kalah supaya kita tuh lebih baik lagi dalam menulis refleksi, itu tuh kita tuh harus punya kesadaran diri yang jujur. Misalnya kayak kita tuh jujur aja apa aja kita yang kekurangannya. Terus tuh pendalaman kita dalam analisis untuk menggali itu lebih dalam lagi. Terus tuh yang menghubungkan pengalaman dengan teori tadi, habis itu strukturnya jelas dan bahasanya itu ekspresif lah. Biasanya kita tuh kan rata-rata loh Kak, kalau menulis refleksi itu kita tuh takut apa kayak kosakata bahasanya tuh masih kada teratur loh, kayak model kecampur-campur kan jadi orang tuh. Nah, kalaunya untuk keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam, itu tuh keterhubungan konsep yang pengalaman tadi tuh nakalawan yang teori tadi tuh, habis itu kayak kita tuh keterampilan menulis ekspresif yang bahasanya tuh kosakata kita tuh jelas kayak itu kayak terus lawan kita tuh paling kadang menganalisis pengalaman kita tuh secara mendalam supaya bisa berpikir lebih kritis lagi. Menurut ulun itu Pak. Oke, betul sekali itu. Artinya kita harus menguasai kosakata yang baik ya dalam menuliskan refleksi yang harusnya kita tulis seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya kakak-kakak, ini ada 6 pertanyaan tadi, ini yang terakhir. Bahkan ulun minta bisa beberapa orang yang memberikan pendapatnya. Pertanyaannya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, mungkin ini semua bisa menjelaskan nih sedikit. Silakan yang bersedia, silakan raise hand atau sebelum saya tunjuk. Kak Ari Maulana belum bisa ya gabung suara ya. Kak Hernanda bagaimana?
Kak Robi masih stay? Masih Kak, masih stay Kak. Ya, silakan Kak Robi minta pendapatnya nih. Apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu kakak? Belum siap Kak jawabannya. Mungkin Oke. dilempar ke yang lain dulu. Oke, Kak Joko gimana? Halo, Kak Joko masih ada? Nggak ada ya Kak Joko ya? Atau Kak Lukman? Mintakan sekali lagi untuk Kak Lukman. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu kakak? Izin Ya, siap. Silakan. yang bisa kita lakukan memastikan bahwa jadi guru olahraga yang reflektif, yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dengan meningkatkan pembelajaran, siswa akan lebih termotivasi. Terus meningkatkan pengembangan profesional dengan terus tumbuh dan berkembang. Tujuannya membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dan membantu saya menekan guru PJK. Pak. Oke. Ya, terima kasih Kak Lukman atas pendapat dan jawabannya. Kemudian bisa untuk terakhir ya, Kak Hernanda belum mendengar. Oh, silakan Kak Robi. Ya, silakan. Ya Kak. Hal yang dapat ulun lakukan untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, menurut ulun ada 3 Kak. Melakukan reflektif secara teratur. Yang kedua mencari umpan balik. Umpan balik itu minta umpan balik dari siswa Kak. Ajak siswa untuk memberikan masukan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Sama mengikuti pelatihan dan workshop. Yang ketiga menerapkan teori ke dalam praktik. Terus yang bisa membantu ulun dalam merefleksi itu ada 2 kira-kira apa enggak? Dari teman sejawat lawan murid Kak. Nah itu aja dari ulun. Mungkin bisa ditambahi kepala sekolah juga bisa ya. Oh iya kepala sekolah Ya. ulun termasuk rekan sejawat ulun juga. Oke. Mantap. Oke. Mungkin dari Kak Hernanda bisa untuk menutup sesi ini. Bisa? Jarang ya ulun dengar suaranya nih, soalnya berapa kali pertemuan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas. Kedengaran benar. Mungkin sama kayak kayak Robi tadi, kita minta umpan balik tuh dari siswa. Misalnya kita habis mengajar, memastikan siswa tuh memberikan masukan tentang apa yang telah kita lakukan itu, nah kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Terus berdiskusi dengan rekan sejawat, meminta umpan balik dan masukan tentang dengan rekan-rekan guru dan kawan-kawan dan kepala sekolah juga yang atau guru penggerak mungkin. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Hernanda. Oke. Untuk sesi itu diberi aplaus dulu dari Kak Mirta.
Ya. Baik, untuk sesi kita malam hari ini luar biasa semangatnya kakak-kakak. Artinya untuk bisa merefleksikan diri pada refleksi di modul-modul yang sudah dipelajari di modul 1.1 sampai 1.3. Sebelum kita masuk yang ke berikutnya, artinya kakak-kakak sudah bisa menerapkan atau menuliskan refleksinya dari berbagai contoh refleksi yang ada di modul, baik itu dari refleksi framework yang berbentuk GIF atau boton, ataupun refleksi bentuk tangga, topi, dan lain sebagainya. Itu kakak-kakak sudah bisa menerapkan dan bisa menuliskan dengan baik. Baik, untuk hari ini kakak-kakak sudah mengikuti, terima kasih banyak untuk atensinya. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kakak-kakak sambil buka modul 1.4-nya ya, kakak-kakak, terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Itu agak lebih ramai lagi tuh modulnya. Mungkin ada yang sudah membuka. Jadi untuk modul 1.3 yang masih belum mengerjakan tugasnya di refleksi 1.3 D3 itu hanya ada 2 orang. Ulun tunggu sampai malam ini biar bisa masuk nilainya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada 3 JP ya kakak-kakak. Ada 3 JP. Kakak-kakak bisa tentukan untuk waktunya, bisa dirundingkan, jadi disesuaikan dengan jumlah JP-nya supaya kalau mau malam tidak terlalu larut selesainya. Baik, untuk sesi kita pada malam hari ini ulun cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sebelum menutup kegiatan ini, lebih baik kita berdoa kembali. Ulun minta dipimpin, tadi dibuka oleh Kak Joko. Masih ada ya Kak Jokonya? Masih ada, tapi ada nggak nih di tempat? Yang ada, silakan. Kak Robi. Halo? Yang bisa saya memimpin doa untuk penutup silakan. Karena mungkin ulun menyuruh Kamirta lah. Silakan sama kakak Kamur Sadi mungkin. Izin Kak. Ya, silakan. Izin kakak-kakak untuk mengakhiri sesi kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga kita mendapatkan yang bisa kita terapkan di kelas-kelas kita. Berdoa di dalam hati, dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak untuk kamu tadi untuk memimpin doa terakhir kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sesi ini sudah kita selesaikan. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Kita sesi foto dulu untuk kegiatan kita malam hari ini. Yang bisa open kamera silahkan. Buka dulu kameranya. Baik, ditunggu yang lain. Kamirta menghitung pertemuan nih kayaknya tuh. 5 aja. Yang lain sudah cukup? Oke, siapa yang bisa ambil screenshot-nya? Bang Roy. Izin tadi ada Sarwan Jet.
Rutinan Kak Ai malam Sabtu. Iya. Tunggu. Siap. 1, 2, 3. Tenang aja. 1, 2. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Ulun akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jago ringan abang-abang.